Bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang sudah sampai ke surat Al-Baqarah ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama' minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآية لقوم يعقلون. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu Allah hidupkan bumi sudah mati, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin, pergerakan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Firman Allah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang. Jadi bumi ini bergerak. Dalam penciptaan langit dan bumi yang kita lihat sekarang ini, dia tinggi, dia indah. Kemudian kalau kita melihat bintang-bintang yang beredar mengikuti orbitnya, kemudian kita lihat bumi ini, lembah-lembahnya, gunung-gunungnya, lautannya, semua itu mencerminkan kebesaran Allah. Dalam surat Yasin ayat 40, Allah berfirman bahwa tidaklah mungkin matahari mendapatkan bulan, maksudnya matahari itu mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi matahari berputar menurut orbitnya, bulan berputar menurut orbitnya, dan satu sama lain tidak akan saling bertumburan selama Allah mengkehendakinya. Dan malam juga seperti itu, malam dan siang terjadi silih berganti karena bumi berputar menurut porosnya. Nah, ada kalanya malam itu panjang daripada siang, ada kalanya siang panjang daripada malam. Nah, ini semua karena pengaturan Allah. Jadi kesemuanya itu menunjukkan bahwa Allah itu selalu sibuk dalam mengatur makhluk-makhluknya. Sekiranya Allah tinggalkan sekedip mata saja, semua itu akan hancur. Coba bayangkan matahari keluar dari orbitnya kemudian lari bertumburan dengan bintang yang lain. Semua itu tanpa kita sadari merupakan anugerah Allah dan menunjukkan kebesaran Allah. Firman Allah yang kemudian, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Kapal yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Kapal membawa barang di laut itu merupakan fenomena yang luar biasa. Bayangkan
kapal itu bisa membawa muatan yang banyak sekali. Berkontainer-kontainer barang bisa dimasukkan ke dalam kapal, kemudian bisa kita pindahkan dengan mudah dengan memanfaatkan hukum buoyancy benda padat di atas benda cair sehingga dia bisa bergerak. Nah, kita bayangkan sekiranya Allah tidak memberikan anugerah ini, kita harus mindahin barang-barang dengan apa? Dengan kereta, lori, truk, kalau zaman dahulu dengan unta. Berapa banyak muatan yang harus dipindahkan dengan truk untuk bisa memindahkan sebanyak apa yang dipindahkan oleh kapal? Bisa terbayang tidak bahwa adanya lautan yang memisahkan di antara daratan itu sesuatu yang memudahkan kita ternyata. Kemudian firman Allah berikutnya masih di Al-Baqarah 164, "Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma in fa ahya bihil ardu ba'da mautiha." Allah menganugerah dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau dalam kurung keringnya. Al-Baqarah 164. Ini satu nikmat juga dari Allah, bahwa Allah menurunkan air hujan yang Allah sudah takar jumlahnya sehingga cukup. Kemudian coba kita arahkan pikiran kita ke arah padang pasir di sana. Padang pasir tidak ada hujan, kering, mati, tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh. Nah, ketika air itu turun membasahi bumi, membasahi padang pasir, biasa tumbuh-tumbuhan kecil yang menandakan bahwa sekarang padang pasir itu sudah memiliki cukup air dan bisa menghidup, dan ada kehidupan yang bisa tumbuh. Seperti kita tahu bahwa tumbuhan itu berasal dari air. Manusia sebagian besar tubuhnya juga komposisinya air. Tanpa air kita tuh tidak bisa hidup. Tumbuhan juga tanpa air tidak bisa hidup. Nah, kemudian firman Allah berikutnya, "Wa batsa fiha min kulli dabbah." Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Al-Baqarah 164. Anugerah Allah yang lain adalah macam-macam hewan. Nah, hewan ini macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang warna kuning, ada yang warna putih, ada yang hitam, ada yang bisa kita makan, ada yang memakan kita. Nah, Allah memberikan semua itu untuk kemaslahatan kita. Dan juga Allah memastikan bahwa mereka mendapat cukup rezeki untuk meneruskan hidupnya. Jadi di surat Hud ayat 6 Allah menyampaikan bahwa dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu. Tempat berdiam ini tempat hidupnya, tempat tinggalnya, dan tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya itu diartikan sebagai tempat matinya, tempat jenazahnya terkubur. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Semua itu sudah ditulis dalam Lauhil Mahfuz sebelum mereka ada. Kemudian firman Allah berikutnya, wa tasrifir riyah, Al-Baqarah 164, dan pengisaran angin. Angin ini ada kalanya datang membawa rahmat, membawa awan, sehingga dengannya tempat-tempat
yang belum tersiram hujan bisa tersiram hujan. Ada kalanya datang membawa bencana ketika angin itu besar sekali seperti angin taufan yang mengangkat semua barang-barang di atas bumi. Itu semua diatur oleh Allah. Dan itu merupakan anugerah buat kita ketika angin itu membawa hujan. Itu anugerah buat kita. Dan juga angin itu juga tentara Allah ketika dia mau datang membawa bencana. Ini akan memberikan ancaman atau ujian buat manusia yang terkena. Wassahabil musakhkhari bainas samai wal ard. Jadi setelah angin, Allah bercerita tentang awan, dan awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi. Al-Baqarah 164. Jadi awan itu digerakkan oleh Allah melalui bantuan angin kemana-mana Allah kehendakinya. Ketika Allah menghendaki ada hujan terjadi di kebun si A, Allah akan gerakan angin ke sana. Allah akan gerakan awan menuju sana, kemudian menurunkan hujan. Firman Allah berikutnya, la ayatin liqaumi yaqilun. Masih Al-Baqarah 164. Sungguh ayat-ayat itu, la ayatin liqaumin, bagi kaum yaqilun, yang memikirkan. Jadi semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah ada manusia yang bisa mengatur angin? Apakah ada manusia yang bisa menggerakkan awan? Nah, itu semua adalah kekuasaan Allah. Tidak ada berhala-berhala sesembahan manusia yang merupakan tandingan Allah yang sanggup untuk berbuat itu semua. Nggak ada berhala yang sanggup menurunkan hujan, kan? Iya. Ada sebuah hadis menarik yang akan saya bacakan. Ini hadis ini apa namanya? Panjang. Jadi Ibnu Abbas menceritakan bahwa orang-orang Quraisy datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya kami pengen kamu berdoa kepada Tuhanmu." Padahal mereka juga tahu bahwa Allah itu adalah Rabb mereka juga. Nah, orang Quraisy ini pengen supaya Allah menjadikan Bukit Safa ini jadi gunung emas, supaya kami bisa beli kuda, beli senjata. Nanti selepas itu kami akan beriman. Kemudian kami berperang bersamamu. Apa jawab Rasulullah SAW? Rasulullah SAW berkata bahwa kalau benar-benar ini terjadi, Allah buat, kamu janji dulu bahwa sekiranya ini terjadi, kalian akan beriman. Lalu mereka pun berjanji. Setelah itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Dan sekejap itu juga datanglah malaikat Jibril kepadanya. Lalu Jibril berkata kepada Rasulullah, Rasulullah SAW, Allah tuh betul-betul sanggup menjadikan Bukit Safa ini jadi emas. Jadi bukit emas. Sebesar itu bukitnya tuh jadi emas semua. Nah,
syarat dengan syarat jika mereka tidak juga beriman kepadamu, maka Allah mengazab dengan siksaan yang belum pernah Dia timpakan kepada seorang pun di antara makhluknya. Nah, apa yang datang dalam pikiran Rasulullah SAW saat ini? Sebab setelah Jibril berkata demikian, Rasulullah SAW berkata bahwa ya Allah, kayaknya enggak deh. Lebih baik biarin aja deh aku dan kaumku ini. Kemudian aku akan mendakwahi mereka dari hari ke hari daripada nanti diberikan diberikan mukjizat bukit sawah jadi emas dan mereka tetap kafir. Nah, inilah kenapa kita bisa berpikir nggak kenapa sih atau Rasulullah SAW bilang nggak usah deh, nggak jadi permintaan itu nggak jadi. Ini terjadi karena yang pertama bahwa mukjizat itu sudah turun. Mukjizat itu sudah turun. Nah, mukjizat itu sudah turun. Bulan sudah terbelah. Kemudian mukjizat apa lagi ya? Nah, ketika hal-hal yang di luar nalar itu terjadi di depan mata manusia, sehingga keyakinan mereka itu sudah berpindah kepada keyakinan yang hakul yakin karena mereka sudah melihat dengan mata mereka sendiri, dan Rasulullah SAW sudah melihat bahwa kaum Quraisy tetap saja mengingkari, tetap aja kufar. Jadi mukjizat terjadi, kemudian mereka bilang, oh itu tukang sihir. Selesai, semuanya hancur dengan kalimat Muhammad itu tukang sihir, dan mereka tetap kembali ingkar. Dan Rasulullah SAW paham betul bahwa mukjizat itu datang dengan ancaman. Sekiranya mereka tetap kafir, maka ancaman Allah akan turun kepada mereka. Jadi masalahnya itu bukan di apa yang mereka lihat. Hati mereka itu sudah mengakui bahwa kebenaran itu Rasulullah SAW itu benar. Tetapi karena kedengkian mereka, apa yang di dalam hati mereka, mereka terus mengingkari, mereka terus mendustakan. Itu kenapa kita lihat di dalam ayat Quran keluar kalimat dusta, karena secara logika mereka sudah paham. Jadi itu tentang ayat Al-Baqarah ayat 164. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.